Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada BNF dan Media selaku pengasih tanda media sebagai orang media yang pada guru-guru dan biasa melakukan orang media yang pada keluarga saya untuk sebutkan. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme dan jati diri bangsa dari pelajaran IPS. Yang pertama ada penjelajahan samudra, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, yang pertama ada pengaruh geografis terhadap penjelajahan samudra. Nah, karena letak geografis Indonesia yang strategis yaitu di antara dua benua dan dua samudra, dan berada di jalur perdagangan internasional dan penjelajahan samudra yang ramai. B. Yang kedua ada kehidupan masyarakat Indonesia era kolonialisme dan imperialisme. Menjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat yang di segala aspek seperti budaya, sosial, ekonomi, dan juga politik. Yang ketiga, perubahan masyarakat akibat penjajahan bangsa Barat dan pendudukan Jepang. Nah, penjajahan bangsa Barat memang buruk, tapi pendudukan Jepang membuat semakin memburuk secara ekonomi, sosial, politik, dan juga budaya. Yang kedua ada gerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Pertama ada perkembangan organisasi gerakan Indonesia era penjajahan. Organisasi pergerakan pun muncul atas dasar dinamika yang sama seperti Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam dan Perhimpunan Indonesia. Yang kedua ada proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia, yaitu proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia dimulai dari pembentukan GBU PKI pada tanggal 29 April 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 bulan Agustus tahun 1945. Itu hingga pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 45 serta pengesahan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Hingga yang ketiga ada pemerataan pembangunan. Pertama ada kondisi geografis dan pemerataan ekonomi yang memiliki tantangan sendiri di dalam hal pemerataan ekonomi, yaitu letak geografis yang strategis membuat Indonesia berada pada jalur dagangan internasional, namun kondisi negara kepulauan membuat pemerataan ekonomi malah berfokus pada pulau-pulau dengan penduduk yang banyak. Yang kedua ada lembaga keuangan, yaitu memegang peranan penting dalam masyarakat rakyat. Lembaga keuangan itu contohnya pengkreditan rakyat, dan koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Jadi ada manfaat lembaga keuangan. Pertama itu ada penyalur dana, pengalihan aset keuntungan, penyediaan uang tunai dan mempermudah transaksi dan lain-lain. Yang terakhir ada konflik dan integrasi. Konflik yang pertama alasan mengapa konflik sosial terjadi. Perbedaan ras itu alasan konflik itu pertama ada perbedaan ras, suku, budaya, agama, dan perbedaan pendapat dan perasaan, perbedaan kepentingan dan ekonomi, politik dan sosial, dan ketimbangan sosial dan ekonomi. Yang kedua adalah dampak dan penanganan konflik sosial. Dampaknya itu bisa seperti kehilangan nyawa, perpecahan, kepunya roda ekonomi, rusaknya struktur sosial. Penanganannya itu dengan berfokus pada solusi, mempertegas akar masalah, berdiskusi terbuka, menjadi kedengaran baik. Yang terakhir adalah metode untuk mewujudkan integrasi untuk penanaman nilai dan norma yang konsisten, jalinan kerjasama, saling menghargai perbedaan, gotong royong. Terus kan dari presentasi saya, mohon maaf jika salah kata, boleh salah.